Halo semuanya, kita ketemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan materi kita mengenai gerak melingkar. Pada video sebelumnya kita sudah melihat besaran-besaran dalam gerak melingkar. Di antaranya kemarin itu ada sudut, lalu ada kecepatan sudut, frekuensi, periode, percepatan sentripetal, dan yang terakhir adalah gaya sentripetal. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Kalau kita melihat istilah gerak melingkar beraturan, ini ada mirip-miripnya dengan GLB. Kalau kemarin kita belajar GLB ya, ketika kita kemarin belajar GLB, maka di sana kecepatannya yang tetap ya, yang tetap tahu V konstan begitu kan. Di GMB juga kecepatannya yang tetap, tapi kecepatannya menjadi kecepatan sudut untuk digerak melingkar ya. Maka kecepatan sudutnya tetap atau konstan, lalu kecepatan linearnya selalu berubah. Artinya ketika benda mengalami gerak melingkar seperti ini, pertama arahnya kemari, lalu ke arah utara, ini ke arah barat, lalu ketika di sini nanti dia arahnya lain lagi, selatan. Artinya ketika kita memperhitungkan kecepatan linear akan berubah setiap waktu. Kenapa? Karena arahnya berubah-ubah, kan kecepatan itu vektor ya. Baik, lalu kalau kecepatan sudutnya tetap, berarti perubahan kecepatannya itu sama dengan 0, jelas ya. Kalau misalkan omega awalnya 20 radian per sekon, kalau tetapnya dia kan berarti 20 tetap ini. Berapa berubah dia? Berubah berarti 0, itunya maksudnya ya. Maka omega itu sama dengan theta per t. Pada video semalam itu minggu lalu sudah kita lihat ini ya. Atau nanti theta sama dengan omega kali t. Baik, omega itu kecepatan sudut harus dalam satuan radian per sekon. Lalu di sana ada posisi sudut satuannya radian ya. Lalu t itu adalah waktu dalam satuan sekon. Contoh, sebuah roda berputar 100 putaran dalam 50 sekon. Ditanya berapa kecepatan sudutnya. Oke, 100 putaran itu n, banyak putaran n. Lalu kalau kita mau nyari theta dalam radian, berarti satu putaran kan 2 pi radian. Kalau satu putaran 2 pi radian, berarti 100 putaran 100 dikali 2 pi radian, berarti 200 pi radian. Waktunya 50 sekon, berarti 200 theta per t, 200 per 50 sama dengan 40 pi. Oke, sorry, 4 pi ya, 4 pi, ini 4 pi. Oke, selanjutnya untuk yang kedua kita akan melihat gerak melingkar beraturan. Kalau di gerak lurus namanya gerak lurus beraturan ya. Kalau di gerak lurus namanya gerak lurus beraturan, GMB ya. Kalau di gerak lurus berubah beraturan. Kalau di gerak melingkar berubah beraturan. Tadi sini V-nya yang tetap, sekarang ini A. Di sini V-nya yang tetap, di sini A-nya. Di sini adalah kecepatan sudutnya yang tetap, di sini menjadi alfa. V A, omega alfa. Jadi kalau di GLB V-nya yang tetap, di GMB omeganya sama-sama kecepatan. Tapi ini kecepatan linear, ini kecepatan sudut. Ini percepatan kan, percepatan linear, ini percepatan sudut. Berarti ada alfa di sana. Apa yang tetap adalah nilai percepatan sudutnya tetap. Ya, pada GMBB percepatan sudutnya tetap. Jadi nanti pun rumusnya ada kemiripan. Kalau di GLB kan V sama dengan V0 tambah AT. Lalu X sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Lalu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AX. Maka lambang kecepatan di gerak melingkar menjadi omega. Kalau kecepatan air omega. Kalau kecepatan awal omega 0. Posisi pada gerak lurus, posisi sudutlah di gerak melingkar. Notasi posisi sudut itu kan theta.
Percepatan di gerak lurus, di sini menjadi percepatan sudut, ganti aja. Maka omega 0, A menjadi alfa T, X menjadi theta. Ini X kan, sini theta. V0 apa tadi diganti menjadi omega 0, T tetap ya, setengah alfa T kuadrat. Di sini V kuadrat berarti sini omega kuadrat, V0 kuadrat berarti omega 0 kuadrat. Di sini 2A dikali alfa. Oke, di sini X di sini gerak lurus, kita kalau digerak melingkar namanya theta atau sudut ya. Contohnya misalkan segini, seperti ini. Sebuah partikel bergerak melingkar dipercepat dengan percepatan, berarti percepatan sudut. Ya, digerak melingkar alfa, lalu kecepatan sudutnya, sudut awal ya, berarti omega 0. Lalu sudut waktunya 5 sekon. Yang ditanyakan sudut yang ditempuh berarti theta. Lalu kecepatan sudutnya berarti omega, kan begitu. Oke, tinggal melihat kebersamaan kita tadi. Ada 3 tadi rumusnya kan di sini. Yang mana yang cocok? Oke, untuk mencari bagian A berarti theta sama dengan omega 0 ditambah setengah alfa T kuadrat. Maka 30 dikali 5. 30 kali 5 ditambah setengah dikali 2 kali 25. Ini kemarin 150. Setengah dikali 2 1 dikali 25 150 tambah 25 berarti 175 radian. Itulah tetanya atau sudutnya. Lalu omeganya atau kecepatan sudutnya, omega sama dengan omega 0 alfa T. Nanti kita ambil dari 3 rumus itu ya. Tadi kan rumus pertama omega sama dengan omega 0 tambah alfa T. Theta sama dengan omega 0 T ditambah setengah alfa T kuadrat. Omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2A alfa ya. Alfa dikali theta. Nah, inilah itu yang masukkan yang pertama ya, intinya untuk yang kedua ini. Oke, itu saja saya rasa untuk contoh ini, sederhana. Artinya kalau kita pahami pelan-pelan bisa kita ikuti nanti mengenai soal-soal yang lain ya. Baik, lalu tambahan dari materi ini, pembahasan yang terakhir nanti untuk materi ini ada yang dikenal dengan nama hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda nanti itu ada 3, sepusat. Lalu nanti yang kedua kita akan belajar bersinggungan. Yang ketiga nanti namanya dihubungkan dengan sabuk atau belt. Jadi sebenarnya di sepusat itu ada 2 buah roda, katanya berbentuk lingkaran atau berbentuk roda, berada pada satu poros yang sama. Ini bisa kita lihat contohnya ini, misalkan sepeda motor ban itu ya, dengan lingkarannya atau jari-jarinya atau pelaknya atau piringannya itu kan seporos ya. Atau contoh lain misalkan di mobil juga seperti itu ya, pelak dengan ban. Baik, apa yang bisa kita katakan? Inilah yang seporos, satu titik pusat R. Ini kan ada roda yang di dalam, yang merah. Yang kecil ini pusatnya di dalam, ini di sini. Lalu yang besar itu yang di luar ini pusatnya juga sama, satu titik pusat mereka, sepusat. Kalau kita lihat jelaslah kita pahami kan bahwa jari-jari A katanya lebih besar daripada jari-jari B, benar. Baru yang kedua, arah putarnya. Kalaulah putar A ke sebelah searah putaran jarum jam, maka B juga akan searah putaran jarum jam. Maka arah putar roda A dan B itu searah ya. Maka arah putar roda A dan B itu akan searah, begitu kalimatnya. Lalu kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B. Ini juga bisa kita ilustrasikan. Kalau misalkan ada satu titik di sini, di seberangnya itu ada titik lain untuk roda B. Kalau titik yang ini sudah sampai misalkan di 90 derajat, maka yang ini juga akan sudah sampai di sini. Kan begitu? Berarti sama-sama sudutnya. Berarti kalau sama sudutnya, kalau kita masukkan ke rumus, berangkatnya sama, sudutnya sama. Theta per T, sudutnya sama. Ini waktunya juga sama. Berarti apanya? Omeganya akan sama, begitu dia. Maka omega A sama dengan omega B. Omega A sama dengan omega B. V itu sama dengan R dikali omega.
Pada besaran gerak melingkar kemarin, pada video sebelumnya kita sudah melihat ini V sama dengan R dikali omega. Berarti jika V sama dengan R omega, maka omega sama dengan V per R. Masuklah itu. Omega A itu sama dengan VA per RA. Omega B sama dengan VB per RB. Begitu ya. Baik, untuk yang ini. Jadi dua buah roda yang bersinggungan. Jadi kalau ada dua buah roda yang bersinggungan, ini bisa kita bayangkan ya. Biasanya ini ada di miniatur mesin-mesin ya. Kalau misalkan kita melihat mesin-mesin besar, ini ada dua buah roda, ini A dan B, ini A dan ini B. Kedua roda ini memiliki jari-jari yang berbeda. Ini A lebih kecil daripada B. Arah putaran berlawanan katanya. Coba kita lihat putar roda A. Kalau roda A berputar searah putaran jarum jam, maka roda B akan berlawanan putaran jarum jam. Begitu kan? Itu maksud arah putarannya ini. Lalu kalau kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan untuk di titik bersinggungan, kecepatan linearnya yang sama. Apa itu kecepatan linear? Adalah V. Maka VA sama dengan VB. V itu sama dengan R dikali omega, maka RA omega A sama dengan RB omega B. Itu dia ya untuk yang kedua. Lalu yang ketiga, terhubung secara sabuk. Ada sabuk yang menghubungkan mereka. Biasanya kita melihat misalkan di mesin komben ya, lalu mesin penggiling beras, atau mesin-mesin yang sering kita lihat juga kompresor. Lalu di sana jelas ada penghubungnya. Dua roda ini tidak sama jari-jarinya. A, B. A lebih kecil daripada B. Kalaulah roda A berputar searah putaran jarum jam, pastilah roda B juga akan berputar searah putaran jarum jam. Itu pasti ya, nilai nih. Lalu kecepatan linearnya lah sama. Di sini nanti kecepatan linearnya yang sama. Kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear roda B. Ya, kecepatan linearnya sama. Jika VA sama dengan VB, maka RA omega A sama dengan RB omega B. Karena V itu sama dengan R dikali omega. Itu dia. Contoh, ada dua buah roda. Nama rodanya A dan B. Jika kecepatan sudut roda B 15 radian per sekon dan jari-jarinya adalah si A ya, sepertiga jari-jari B. Kalau dibuat dalam bahasa matematika, omega B nya 15 kecepatan sudutnya kan. Lalu RA katanya sepertiga, 1/3 RB. Maka kecepatan sudut A yang ditanya. Ini ya omega A. Maka bersinggungan. Kalau bersinggungan tadi apa kita katakan? Kalau bersinggungan apanya yang sama? V-nya. Ini VB ya. Maka kalau bersinggungan V-nya yang sama, kecepatan linearnya berarti VA sama dengan VB. RA omega A sama dengan RB omega B. Omega A. Omega A sama dengan RB omega B per RA. Berapakah nilai RB? RB tetap RB. Berapakah nilai omega B? Di soal tadi ada 15. Berapakah nilai RA? RA itu katanya sepertiga RB. Berarti RB nya bisa coret 5/1/3. Tiganya naik ke atas jadi pembilang. Berarti 15 kali 3 45 radian per sekon. Kita akan melihat contoh lain yang lebih kompleks. Ya, di gambar ini ada 3 buah rodanya. Kalau kita lihat rodanya, ini roda A, ini roda B. A dan B itu seporos. Ini roda C. Hubungan C dengan siapa yang ada? Si B. Dihubungkan dengan sabuk. Jelas ini keterangannya. RA-nya 5, RB-nya 20. Lalu RC-nya 25. Apa yang ditanya? Maka perbandingan kecepatan sudut roda A dan kecepatan sudut roda C. Tak ada hubungan antara A sama C, tetapi ada yang menghubungkan mereka, namanya B. Berarti kita analisis pertama. A sama B itu seporos. AB seporos, benar. B sama C itu hubungkan dengan sabuk, benar. Maka kalau seporos, omega A sama dengan omega B, begitu kan? Kalau seporos omeganya sama. Lalu kalau dia sabuk, VB sama dengan VC.
Karena sabuk berarti kecepatan linearnya yang sama dari 3 syarat roda tadi, maka RB omega B sama dengan RC omega C. V itu sama dengan R kali omega. V itu sama dengan R kali omega. Berarti VB RB dikali VB, RB dikali omega B sama dengan RC dikali omega C. Ya. Tadi katanya nilai omega A itu sama dengan omega B. Berarti boleh kita ganti omega B itu menjadi omega A. Oke, RC dikali omega C. Kan yang diminta omega A per omega C, berarti omega A per omega C ini tetap di sini ya. Ini pindah kemari. RC per RB. RC-nya berapa? 25, RB-nya 20. Jadi sama-sama bagi 5, 20 bagi 5 4, 25 bagi 5 5, jadi 5 per 4. Ini ya, yang penting nanti syarat-syarat ini harus diikuti. Baik, yang nomor 5 atau contoh kelima, roda B dan C itu sepusat katanya. Kalau kita lihat di gambar ini, BC sepusat, lalu AB dihubungkan dengan sabuk. Oke, jelas ya. Lalu RA 25, RB 15, RC 40. Jika roda C berputar dengan putaran 60 putaran per menit, 60 putaran supaya radian per sekon, berarti satu putaran kan 2pi. 60 dikali 2pi per menit katanya. 1 menit itu kan 60 sekon. Coret 60-nya tinggallah 2pi. Siapa itu? Itu adalah omega C. Yang ditanya di sana adalah kecepatan sudut A. A sama C. A sama C tidak ada hubungannya, tapi penghubung mereka namanya roda B. Kita akan cari dulu hubungan A sama B sama C. BC itu sepusat, BC sepusat. Kalau sepusat apanya yang sama? Omeganya kan begitu. Berarti omega B sama dengan omega C. Omega C tadi sudah ada 2pi. Lalu siapa lagi yang punya hubungan? Sekarang tadi ini AB, sekarang BC. Apa hubungan antara A sama B? Roda A, sabuk. Kalau sabuk apanya yang sama? Kecepatan linearnya. Berarti VA sama dengan VB, kan begitu? Apa rumus VA? RA omega A. Apa rumus RB? VB. RB dikali omega B. Omega B itu bisa diganti dengan omega C karena sama besarnya. Sudah? Maka omega A, ini RA-nya pindah ke kanan. RB kan sudah ada, RB kan tadi ini 15 kali 10 pangkat minus 2. Lalu omega C tadi berapa? 2pi. Ini 2pi ya. Ini 2pi. Lalu berapa nilai RA? Pindah dari penyebut dia, 40 kali 10 pangkat minus 2. Oke, 15-nya coret, tinggallah 3 di sini, 5, 10 pangkat minus 2-nya pun coret. Kali 2pi, 3 dikali 2pi berarti 6pi. Ini tadi hasilnya 5, berarti 6pi per 5 radian per sekon. Baik, itu saja untuk penjelasan materi kita kali ini mengenai gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, dan aplikasinya dalam bentuk hubungan roda-roda. Kita akan ketemu dalam video yang lain nanti untuk pelajaran fisika pada video berikutnya. Sekian dulu video kita untuk kali ini. Sampai jumpa. Semoga kita dalam keadaan sehat.